Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang kelima, yaitu judulnya Sola Scriptura atau hanya oleh Alkitab. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami imani sampai pada hari ini. Kami sedia mempelajari bagian-bagian dari firman Tuhan, khususnya lewat pelajaran sekolah Sabat. Urapi kami sehingga kami mengerti dan kami boleh disanggupkan untuk hidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Bagian berikut yang akan kita bahas adalah Alkitab sebagai standar tertinggi. Alkitab sebagai standar tertinggi. Kalau di pendahuluan saya sudah katakan bahwa gereja Protestan muncul dengan reformasi hanya Alkitab dan Alkitab saja. Sejak awal juga, setelah munculnya gereja Masih Advent hari ke-7, maka umat-umat gereja Masih Advent hari ke-7, mereka juga menganggap bahwa mereka adalah umat kitab. Sangat menarik. Mereka adalah umat kitab. Kenapa? Oleh karena mereka percaya sepenuhnya bahwa Alkitab dan Alkitab saja sebagai standar tertinggi. Itulah sebabnya umat gereja Masih Advent hari ke-7 mengakui sepenuhnya bahwa Alkitab memiliki wewenang yang unik. Kenapa wewenang yang unik? Oleh karena Alkitab ini sebagai satu-satunya standar yang tertinggi dalam teologi dan juga dalam pengajaran dalam doktrin dan kehidupan. Itulah sebabnya gereja Masih Advent hari ke-7 mengakui bahwa sola scriptura ini perlu untuk selalu kita angkat. Sola scriptura perlu diangkat. Kenapa? Oleh karena ketika sola scriptura ini kita pertahankan atau hanya Alkitab dan Alkitab saja, maka tidak akan ada yang akan menafsirkan Alkitab dengan tidak Alkitabiah. Bahkan sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6, Rasul Paulus memberikan peringatan. Ketika kita mempelajari Alkitab, bahkan menafsirkan Alkitab, jangan melampaui apa yang tertulis. Kenapa Rasul Paulus katakan jangan melampaui apa yang tertulis? Apa artinya? Nah, jangan melampaui apa yang tertulis bukan berarti bahwa kita mengesampingkan itu hasil studi seperti hasil arkeologi, penggalian-penggalian yang juga penggalian-penggalian ini yang membenarkan bahwa tulisan-tulisan Alkitab itu benar. Kemudian juga tidak bisa juga kita kesampingkan itu sejarah. Karena baik penggalian maupun sejarah ini akan menolong kita
untuk mengerti sepenuhnya akan Alkitab itu. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, saya mau sampaikan bahwa tidak melampaui yang tidak tertulis bukan berarti tadi mengesampingkan hasil arkeologi, kemudian bukan mengesampingkan sejarah yang menyokong Alkitab, bukan juga mengesampingkan kamus, karena dari dalam kamus juga kita bisa mengerti apa arti Alkitab atau kata yang ditulis di Alkitab yang kita barangkali kurang mengerti. Ada juga yang biasa para scholar atau yang belajar teologi menggunakan leksikon. Leksikon itu adalah bagian sebelahnya itu bahasa asli, apakah bahasa Ibrani atau bahasa Greka, dan bagian sebelahnya itu terjemahannya. Kemudian ada juga kita biasa menggunakan namanya konkordansi. Konkordansi ini adalah ayat-ayat yang sama yang menunjukkan kata yang sama di setiap buku-buku yang berbeda, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kata tidak melampaui yang tertulis bukan berarti kita kesampingkan hal itu. Namun semua sumber-sumber ini yang saya sudah sebutkan tadi, apakah itu hasil arkeologi, apakah itu sejarah, apakah itu kamus, atau leksikon, atau konkordansi, kita juga harus teliti. Dan kita harus melihat dari sudut pandang Alkitab, apakah sumber-sumber ini menyatakan Alkitab itu secara keseluruhan, ataukah ada yang bertentangan. Jelas, kalau ada yang bertentangan, kita tidak gunakan hal itu. Itulah yang Rasul Paulus katakan melampaui apa yang tertulis. Nah, jadi jika dalam penafsiran kita kadangkala biasa kita menemukan hal yang berbeda. Disinilah biasanya kita sering bingung. Jadi ketika kita belajar dari ayat 1, ayat 2, dan ayat-ayat seterusnya, kadangkala ada kontradiksi atau ada pertentangan. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Disinilah kita harus kembali kepada prinsip sola scriptura. Kalau memang Alkitab dan Alkitab saja, maka mari kita pelajari dengan cermat secara keseluruhan. Kita pelajari dengan cermat secara keseluruhan. Kalau ada pertentangan atau hal-hal yang kontradiksi yang kita temukan ketika kita belajar Alkitab. Nah, jadi ketika kita mengakui bahwa Alkitab itu adalah di atas segalanya, maka kita harus juga mengatakan bahwa Alkitab ini perlu kita pelajari dengan hati-hati. Jadi, kalau ada yang bertentangan, jangan kita langsung berpindah dari yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Walaupun mungkin bagi kita yang belum mengerti apa kata itu, yang barangkali ditulis di dalam Alkitab, yang kita tidak mengerti. Karena kita akan membahas lebih jauh bahwa sesungguhnya Alkitab itu tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan. Nah, makanya kalau kita mau mengatakan bahwa Alkitab itu satu-satunya, mari kita belajar dengan lebih cermat. Ketika kita ada hal yang kontradiksi, mungkin kita dapatkan di Kejadian itu kontradiksi, baca di Keluaran, baca di Matius, karena ayat-ayat Alkitab yang lain akan menerangkan ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi. Martin Luther juga pernah mengatakan bahwa kalau memang kita mau berdiri pada Alkitab, maka Martin Luther katakan,
Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Itu ditulis di dalam Luther's Works volume 32 halaman 11 dan halaman 12. Jadi Alkitab menjadi tuan, artinya jangan kita cepat-cepat beralih untuk memberikan pikiran kita ketika kita menemukan hal yang barangkali kita belum memahaminya. Atau mungkin kita katakan, oh ini bertentangan. Tidak. Mari kita kembali untuk membaca secara keseluruhan. Karena di dalam Kisah 17 ayatnya yang ke-11, di pelajaran kita dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab-kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi, saudara-saudara, sebagaimana yang saya sudah katakan tadi bahwa ketika kita menemukan kontradiksi atau hal yang bertentangan, maka jangan kita langsung cepat-cepat mengambil kesimpulan. Orang-orang Yahudi dikatakan yang ada di kota, mereka itu lebih baik. Kenapa mereka lebih baik? Oleh karena mereka tekun mempelajari Alkitab. Ketika dalam mempelajari Alkitab mereka menemukan hal-hal yang membingungkan, mereka menyelidiki apakah benar seperti ini, dan akhirnya mereka menemukan jawabannya. Dan saya percaya ketika kita menjadi pelajar Alkitab yang serius, pasti kita akan mendapatkan jawabannya dari Alkitab itu sendiri, dari hal yang bagi kita kontradiksi. Walaupun memang kita perlu sadari juga bahwa banyak hal-hal yang ditulis di dalam Alkitab ini yang kita tidak pahami semuanya. Banyak hal. Dan bagaimana kita sikapi hal itu? Alkitab juga katakan di dalam Ulangan 29 ayat 29. Ini ayat yang sering kita hafalkan. Dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagian Tuhan. Lalu kemudian hal-hal yang dinyatakan yaitu bagian kita. Jadi apa yang dituliskan itulah bagian kita. Hal-hal yang kita belum memahami, jangan kita langsung pikir, aduh bagaimana ini, bagaimana. Akhirnya kita tiba pada kesimpulan yang salah. Tetapi mari kita dengan tekun meminta kuasa Roh Kudus untuk menyelidiki firman Tuhan ini, sehingga kita bisa mengerti yang sesungguhnya. Sangat menarik sekali pelajaran kita, saudara-saudara. Namun Alkitab sebagai standar yang saya sudah bahas tadi akan lebih seru ketika kita mengikuti pelajaran lanjutannya. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe dan lonceng yang ada di samping subscribe supaya Anda mendapat notifikasi ketika video pembahasan ini dilanjutkan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih oleh karena kami telah mempelajari firman Tuhan yang mana menuntun kami bahwa Alkitab di atas segala-galanya sebagai standar di dalam pengajaran kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa ada juga hal-hal yang kami kurang pahami. Untuk itu biarlah kiranya Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami, dan apa yang kami sudah mengerti itu kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami tidak memasukkan hal-hal dari pikiran kami sendiri atau ide kami sendiri, tapi semata-mata semua
atas otoritas Alkitab. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami mohon doa ini. Amin.